حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, sebelum saya lanjutkan, saya minta semuanya duduk dulu. Setuju? Setuju? Ayo semua sama-sama duduk. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap tenang, siap tertib, siap teratur. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Al-Habib Ahmad Muhajir Al-Qadri. Begitu juga hadir bersama kita Al-Ustadz Hilman selaku Wakil Sekretaris Umum DPP Front Santri Indonesia. Begitu juga para asatid, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang banyak hadir di sini. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Wabil khusus kepada segenap pengurus FPI dan LPI Cigombong. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kumpulnya kita merayakan maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi. Betul? Kenapa demikian ibadallah? Karena tidak sah iman kita, bahkan tidak diterima iman kita kecuali dengan cinta yang kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sudah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman kalian, tidak sah iman kalian sampai aku lebih dia cintai
daripada orang tuanya, anaknya dan keluarga sendiri, saudara. Sayyidina Umar ibn Khattab begitu dengar Rasulullah mengatakan demikian, ibadallah, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambi. Ya Rasulullah, sungguh kau lebih aku cintai dari orang tuaku, dari keluargaku, dari anak darah dagingku, dari istriku, illa nafsi allati baina jambi, kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Aku lebih cinta diriku sendiri ya Rasulullah. Saudara, mendengar jawaban tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara? Rasulullah menegaskan lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Kata Nabi Muhammad, tidak sah iman kalian, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, saudara. Sayyidina Umar ibn Khattab dengar Rasulullah mengatakan demikian, apa jawab beliau? La ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambi. Saudara, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian engkau lebih aku cintai dari siapapun ya Rasulullah, termasuk diriku sendiri, kata Sayyidina Umar, saudara. Timbul tanda tanya kepada saya, Habib, apa mungkin seseorang lebih mencintai Rasulullah dari orang tuanya sendiri? Ini orang tua, Habib, orang tua yang membesarkan, ibu yang mengandung 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, betul? Orang tua yang memberikan nafkah, orang tua yang menyekolahkan. Apa mungkin, Habib, seseorang lebih cinta Rasulullah daripada orang tuanya sendiri? Saudara, siapa bilang tidak bisa? Para sahabat sudah membuktikannya, ibadallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, ibadallah, la islamu Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andai kata Abu Thalib pamannya Nabi, Abu Thalib adalah paman Nabi yang mengasuh Nabi setelah kakek Nabi wafat, ibadallah. Abu Thalib masuk Islam di akhir hayatnya menurut banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah. Pada saat itu Abu Thalib paman Nabi, ayah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, belum masuk Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, la islamu Abi Thalib, andai kata Abu Thalib masuk Islam, ahabbu ilayya, maka lebih aku cintai, aku lebih senang, aku lebih bahagia ketimbang ayahku sendiri yang masuk Islam, saudara. Kenapa demikian? Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, lebih membuat gembira hati baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, Sayyidina Abu Bakar lebih senang Sayyidina Rasulullah daripada orang tuanya, saudara. Sayyidina Abu Bakar lebih mikirin perasaan Rasulullah daripada masuk surga orang tuanya atau tidak. Yang penting Rasulullah senang bagi beliau, apapun yang terjadi beliau tidak peduli, ibadallah. Bahkan dalam sirah Ibn Ishaq, Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, lain aslamta ya Abbas ahabbu ilayya min islami Abi Khattab. Hei Abbas, Abbas ini pamannya Nabi, saudara. Pada saat itu Abbas belum masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, lain aslamta ya Abbas, ya Abbas, andai kata kau masuk Islam, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih membuatku bahagia daripada ayahku sendiri yang masuk Islam, saudara. Kenapa demikian? Karena kalau Abbas masuk Islam, itu lebih membuat gembira hati baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebih mencintai Rasulullah daripada orang tuanya sendiri, ibadallah. Ada lagi yang mengatakan, Habib, okelah, kalau orang tua mungkin, tapi orang tua ke anak, Habib, apa mungkin seseorang lebih cinta Rasulullah daripada anaknya sendiri? Ini anak buah hati, Habib. Anak yang dibesarkan, anak yang ditimang-timang, luar biasa mendidik anak, saudara. Anak sakit kita lebih sakit, anak pedih kita lebih pedih, anak susah kita lebih susah, saudara. Apa mungkin seseorang lebih cinta Rasulullah daripada anaknya sendiri, saudara? Ibadallah, siapa bilang tidak bisa?
di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Di situ diriwayatkan. Ini kayaknya masa dia ngobrol nih. Ini yang ngobrol jangan-jangan kecebong nih saudara. Siap lanjut, siap tenang, siap tertib. Hati-hati yang obor pantatnya disulam saudara. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa disebutkan di situ bahwasanya ada seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan saudara, ayahnya ikut jihad di perang Uhud. Abahnya ikut jihad. Suaminya ikut jihad. Anaknya juga ikut jihad di perang Uhud pada saat itu saudara. Singkat cerita, pecahlah perang Uhud, peperangan selesai. Begitu perang selesai didengar banyak yang korban di perang Uhud saudara. Ini ibu dapat kabar bahwasanya ayahnya, anaknya, suaminya tiga-tiganya syahid meninggal dunia di perang Uhud. Ibadah Allah. Jawab yang jujur orang Cigombong. Zaman sekarang ibu-ibu dengar kabar bapak, anak, suami meninggal sekaligus, kira-kira pingsan atau tidak? Bukan pingsan lagi, kelenger saudara. Betul betul. Ayah, anak, suami meninggal sekaligus saudara. Ini ibu dapat kabar demikian, apa jawab beliau? Saya nggak peduli anak saya meninggal. Saya nggak peduli orang tua saya meninggal. Saya nggak peduli suami saya meninggal. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini ibu teriak-teriak nanyakan bagaimana kabarnya Rasulullah. Sahabat pun memberitahu ibu, Rasulullah fi khair, Rasulullah baik-baik saja, Rasulullah tidak apa-apa. Ibu tenang, Rasulullah baik-baik saja. Ini ibu dengar kabar Rasulullah baik-baik saja, tapi belum lihat langsung Rasulullah, hatinya belum tenang. Ibadah Allah. Akhirnya apa dikatakan ibu tersebut? Arini hatta anzura ilaih. Bawa aku ke Rasulullah supaya aku bisa melihat langsung Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja saudara. Begitu ibu tersebut dibawa di hadapan Rasulullah, seketika dia melihat Nabi, apa dia katakan? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, musibah apapun aku tidak peduli ya Rasulullah. Anakku meninggal aku tidak peduli, suamiku meninggal aku tidak peduli, orang tuaku meninggal aku tidak peduli. Ya Rasulullah, yang penting engkau selamat. Bagiku yang terpenting kehidupanmu ya Rasulullah. Takbir, takbir. Ini ibu lebih cinta kepada Rasulullah daripada suami dan anaknya sendiri saudara. Alhamdulillah. Habib, oke lah sama anak. Tapi diri sendiri Habib, tadi katanya gak sempurna iman, sampai Rasulullah lebih dicintai daripada diri sendiri. Apa mungkin Habib seseorang lebih cinta daripada Rasulullah daripada dirinya sendiri saudara? Gak mungkin Habib. Ini diri kita sendiri. Sakit kita yang merasa, lapar kita yang merasakan lapar, luka kita yang merasakan luka. Apa mungkin Habib seseorang lebih cinta Rasulullah daripada dirinya sendiri saudara? Ibadah Allah, ini sudah dibuktikan oleh para sahabat Nabi. Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Zaid ibn Harithah saudara. Sahabat Nabi Zaid ibn Harithah, maaf bukan Zaid ibn Harithah, Zaid ibn Dathinah saudara. Sahabat Nabi yang namanya Zaid ibn Dathinah pada suatu hari dibawa oleh Abu Sufyan keluar Mekah untuk dipancung, untuk dipenggal kepalanya, untuk dieksekusi, dibunuh. Ibadah Allah. Akhirnya dibawa Zaid ibn Dathinah ini keluar Mekah. Begitu sampai keluar Mekah, siap-siap akan dipancung, akan dibunuh. Di detik-detik akhir hidupnya saudara, ditanyakan oleh Abu Sufyan, ya Zaid, atuhibbu an yakuna Muhammadan indana makanaka yudrabu unukuhu wa anta jalisun bain ahlik. Hai Zaid, kau sekarang detik-detik akhir hidupmu, sebentar lagi lehermu akan putus, sebentar lagi kau akan kami pancung. Di detik-detik akhir hidupmu ini, apakah kau rela kalau Muhammad kami tukar di tempatmu? Kau bisa duduk tenang di keluargamu,
tapi Muhammad kami penggal kepalanya di tempat ini, saudara. Sayyidina Zaid ibn Dathinah mendengar tawaran seperti itu, apa jawab beliau? Ibadallah, dengan tegas beliau jawab, wallahi ma uhibbu an yakuna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatan wa ana jalisun baina ahli. Saudara, beliau mengatakan dengan tegas, demi Allah, jangankan Nabi Muhammad dipenggal kepalanya, andai kata Nabi Muhammad duduk di tempatnya lalu Nabi tertusuk duri, demi Allah aku tidak rela, lebih baik aku mati, saudara, daripada Nabi tertusuk duri. Ibadah Allah. Takbir, takbir. Saudara Habib, bagaimana kau bisa? Para sahabat sampai seperti itu. Mereka rela korbankan nyawanya, rela korbankan keluarganya, rela korbankan jiwanya, rela korbankan raganya, rela korbankan anak suaminya. Kenapa kok bisa mereka rela korbankan segala hal yang mereka cintai, saudara? Padahal hal-hal tersebut dalam hidup manusia tidak bisa dibeli dengan apapun. Anak tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang tua tidak bisa dibeli dengan apapun. Suami tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudara, nyawa tidak bisa dibeli dengan apapun. Tapi kenapa para sahabat dan para salafun saleh begitu murah mereka jual nyawa mereka untuk Rasulullah? Ibadallah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Manakala kalian bela agama Allah, maka Allah yang akan memberikan kemenangan untuk kalian, saudara. Apapun bentuknya, apapun keadaannya, seorang pejuang tidak akan pernah kalah, tapi pejuang akan selalu menang, saudara. Betul, betul. Andai kata seorang pejuang harus berdarah, saudara, maka berdarahnya menang, ibadah Allah. Andai kata harus luka pedih, ibadah Allah, maka pedihnya luka yang dia rasakan adalah kemenangan, saudara. Andai kata harta harus keluar, harta harus habis untuk berjuang di jalan Allah, saudara, demi Allah, habisnya harta untuk perjuangan adalah kemenangan di dunia dan akhirat. Dan andai kata, saudara, kepala harus putus dari badan, darah harus tumpah, nyawa harus melayang untuk perjuangan di agama Allah, demi Allah, hilangnya nyawa di jalan Allah adalah kemenangan yang hakiki, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saudara, gak heran kalau dulu para sahabat begitu luar biasa perjuangkan agama Allah. Tidak heran kalau dulu para tabi'in begitu rela mereka korbankan nyawanya untuk agama Rasulullah. Tidak heran kalau dulu para ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka siap korbankan nyawanya untuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para habaib, saudara, para habaib dari datuk-datuknya sudah terbiasa mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datuknya para habaib, jaddul habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu daripada kotanya ilmu, babu Madinatul Ilm. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayah daripada Hasan dan Husain, suami dari Fatimah Az-Zahra, mantu dan sepupu dari Rasulullah. Tapi apa yang terjadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara? Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya dalam keadaan dibunuh, ibadah Allah. Apa salah beliau? Mantunya Nabi, ibadah Allah. Datuknya para habaib, pintu ilmunya Nabi. Kenapa matinya dibunuh, saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena untuk memperjuangkan agama Allah, saudara. Sayyidina Hasan ibn Ali, cucu Nabi Muhammad yang digendong sama Nabi, saudara, meninggalnya dalam keadaan diracun, ibadah Allah. Salah apa beliau sampai diracun? Kesalahan beliau cuma satu, karena tidak mau bungkam lawan kezaliman, saudara. Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib, datuknya para habaib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digendong sama Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh Nabi, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda yang ada di surga nanti. Mudah-mudahan pemuda Cigombong di surga di akhirat di belakang Sayyidina Hasan dan Husain. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Sayyidina Husain bin Abi Thalib
cucu Nabi tercinta. Anda tahu bagaimana meninggalnya beliau, saudara? Meninggalnya kepala beliau putus, saudara. Terpisah dari badannya, dipenggal, ditebas lehernya, saudara. Bahkan ditenteng-tenteng kepala beliau, diejek-ejek, saudara. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ditendang-tendang kepalanya, ibadallah. Apa salah Sayyidina Husain? Cucunya Nabi Muhammad, kesayangannya Nabi Muhammad, tapi sampai dipenggal kepalanya, saudara. Ternyata kesalahan beliau cuma satu. Kesalahan beliau tidak mau bungkam melawan kezaliman rezim yang ada pada saat itu, saudara. Rezim Yazid yang disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya Yazid adalah pemimpin yang zalim, fasik, bahkan ada ulama yang mengatakan kafir, ibadallah. Luar biasa. Pada saat itu Sayyidina Husain dibilang, wahai Husain, sudah kau nggak usah melanjutkan perjalanan. Kalau kau lanjutkan perjalanan, tetap melawan Yazid, kau akan dibunuh, kepalamu akan dipenggal. Saudara, beliau nggak peduli, saudara. Walaupun diancam ingin dibunuh, beliau tetap maju, tidak mundur satu langkah pun untuk perjuangkan agama Nabi, saudara. Makanya ibadah nggak heran dulu para ulama, para habaib, para asatid, para kiai, mereka tidak pernah mundur untuk perjuangkan agama Rasulullah. Kenapa? Karena kalau perjuangkan agama Rasulullah, hasilnya jelas, saudara. Apapun yang mereka dapatkan, mati sekalipun, mati dalam bela agama Rasulullah adalah kemenangan yang hakiki di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kami para habaib, kami para ulama, dan saya sebagai santri bersama santri-santri lainnya, juga segenap umat Islam, kami tidak akan pernah mundur untuk perjuangkan agama ini. Sebagaimana dulu para sahabat, para tabi'in, para salafun saleh, mereka rela mati untuk perjuangkan agama. Demi Allah, kami umat Islam, apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, kami tidak akan pernah mundur untuk perjuangkan agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya tanya umat Islam di Gombong, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela NKRI, siap ikut komando ulama, siap hancur untuk Nabi. Semua Cigombong angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu yang pertama yang saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua, saya tidak bisa panjang lebar lagi karena masih ada 2 acara lagi dari sini. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Habib Muhajir, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Betul? Ibadallah, salah satu bentuk jihad untuk membela agama Rasulullah adalah jihad konstitusi. Maksudnya apa jihad konstitusi, Habib? Di tangan kita ada hak konstitusi. Kalau dulu rakyat yang butuh kepada pejabat, tapi kalau sekarang di pesta demokrasi, saudara, pejabat yang butuh kepada rakyat. Pejabat manapun yang tidak didukung oleh rakyat tidak akan pernah bisa menjadi pejabat, saudara. Betul? Betul. Jadi sekarang kedaulatan ada di tangan rakyat, saudara. Keputusan ada di tangan rakyat. Makanya umat Islam dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai suaranya digunakan sia-sia, saudara. Gunakan suara yang kita miliki untuk bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bela syariat Islam, untuk bela umat Islam, untuk bela orang susah, saudara. Kalau umat Islam tidak peduli, umat Islam tidak mau peduli siapa yang duduk di parlemen, maka umat Islam akan dihancurkan melalui jalan ini, saudara. Betul? Kalau umat Islam nggak peduli politik, umat Islam akan jadi korban kebiadaban politik, saudara. Kalau umat Islam nggak mau tahu siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya, maka yang LGBT peduli, LGBT mencalonkan calonnya. Yang suka mabok mencalonkan calonnya, saudara. Yang suka minum minuman keras, yang suka pelacuran mencalonkan calonnya. Akhirnya tahu-tahu dibahas undang-undang, saudara. Undang-undang LGBT. Karena umat Islam nggak peduli, ibadah Allah. Akhirnya yang pro LGBT di dalam parlemen lebih banyak. Karena yang pro LGBT lebih banyak. Karena pakai sistemnya demokrasi, one man one vote. Suara yang terbanyak yang diambil. Tahu-tahu LGBT diperbolehkan oleh undang-undang. Kalau diperbolehkan undang-undang, akhirnya anak kita jadi korban. Tetangga kita jadi korban. Keluarga kita jadi korban. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kenapa? Kita nggak peduli siapa yang bikin undang-undang kita, saudara. Betul?
Nah, sampai di situ saudara. Tahu-tahu ada pembahasan undang-undang tentang minuman keras. Karena umat Islam gak peduli, akhirnya orang-orang yang pro minuman keras banyak mencalonkan calonnya di DPR saudara. Karena umat Islam gak peduli, akhirnya mereka lebih banyak di dalam DPR. Karena lebih banyak, ketika dibahas undang-undang tentang minuman keras, tahu-tahu diperbolehkan. Boleh bebas tahu-tahu jual minuman keras. Kalau sudah begitu, tahu-tahu ada yang mabok beli di warung, anak perempuan kita diperkosa saudara. Siapa yang salah? Kita umat Islam yang salah. Kenapa? Kita umat Islam gak peduli siapa yang akan duduk di parlemen kita saudara. Betul? Betul. Saya kasih contoh lagi yang gampang, yang sederhana. Orang Cigombong ada yang sekolah di SMA umum atau tidak? Yang sekolah di SMP umum ada atau tidak? Di SMA, SMP umum pelajaran agama seminggu berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 2 jam saudara. Jawab yang jujur. Orang Cigombong, pelajaran agama buat anak muda seminggu cuma 2 jam. Cukup atau tidak? Cukup atau kurang? Mau jadi apa anak bangsa kita saudara? Belajar agama, syariah, akidah, akhlak seminggu cuma 2 jam saudara. Mau jadi apa para penerus masa depan bangsa kita? Ibadah Allah. Terus Habib bagaimana caranya? Kalau kurang kan berarti mesti ditambahkan, betul? Bagaimana caranya supaya jam pelajaran agama yang ada di gedung yang ada di sekolah itu ditambahkan Habib? Bagaimana caranya? Apa bisa cuma ditambahkan dengan zikir? Gak bisa saudara. Cuma doa tahu-tahu bisa nambah jamnya, gak bisa saudara. Ya, zikir dan doa memang penting ibadah Allah. Akan tetapi ikhtiar dan usaha tidak kalah pentingnya saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau doa saja tanpa ikhtiar, maka bukan itu yang diajarkan oleh Islam ibadah Allah. Betul? Terus usahanya bagaimana Beb caranya supaya itu bisa dirubah, bisa ditambahkan? Oh, ternyata untuk nambahkannya harus melalui undang-undang. Oh, terus kalau buat merubah undang-undang bagaimana caranya Beb? Berarti mesti ada orang kita yang duduk di parlemen. Supaya orang kita duduk di parlemen caranya bagaimana Beb? Berarti mesti kita menangkan di pemilihan legislatif saudara. Ada caleg datang minta dukungan Habib. Saya minta didukung dong Habib. Kiai, saya minta didukung Kiai. Ajengan, saya minta didukung Ajengan. Saudara, kalau ada caleg yang datang seperti itu, tanya dulu saudara. Tanya, kamu mau kami dukung? Kami gak butuh uangmu. Haram bagi saya untuk menerima uang politik praktis saudara. Kamu minta didukung, kami gak butuh jabatan dan popularitas darimu. Tapi yang kami butuhkan, kalau kami mendukung Anda, apa yang akan kamu perbuat untuk umat saudara? Apa yang akan kamu lakukan untuk umat? Apa komitmen untuk perjuangkan umat saudara? Akhirnya bikin perjanjian hitam di atas putih. Iya Habib, kalau saya menang masuk ke DPR, saya akan menggalang kekuatan di dalam supaya jam pelajaran di SMA dan SMP negeri bukan lagi 2 jam, tapi minimal 5 atau 7 jam saudara. Saya mau tanya, kalau begitu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Oh ya Habib, kalau saya menang, saya akan mengusahakan di dalam DPR supaya ketika dibahas undang-undang minuman keras dilarang secara total, secara keseluruhan di Indonesia. Saya mau tanya, kalau miras dilarang secara total bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Oh iya Habib, kalau saya ditakdirkan menang masuk ke dalam dengan dukungan para habaib, maka saya akan perjuangkan supaya ada undang-undang pariwisata, sehingga diskotik dilarang, sehingga klub malam dilarang, bar dilarang, biliar yang ada porno-pornonya dilarang, konser porno dilarang, sehingga tidak ada lagi yang seperti itu saudara. Saya mau tanya, kalau ada undang-undang yang ngatur tempat-tempat maksiat dilarang, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya ibadah Allah, yang pertama saya ingin ingatkan di tempat ini, kekuatan umat dari Sabang sampai Merauke, dari maulid ke maulid, dari tablik akbar ke tablik akbar, dari masjid ke masjid, saudara, tidak boleh jadi sekedar seremonial, tapi perkumpulan umat harus menjadi ajang konsolidasi, ajang umat untuk menyatukan langkah. Jangan sampai ada satu pun suara umat Islam yang mubadir. Kita tidak perlu dukung-mendukung, baik itu caleg, DPRD 1, DPRD 2, DPR RI atau presiden, kecuali yang punya komitmen terhadap agama saudara. Betul? Kalau yang gak punya komitmen terhadap agama, apalagi yang tidak peduli agama, apalagi yang memusuhi umat, maka jangan
pernah didukung. Setuju? 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 Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat apa partainya. Karena hati-hati umat Islam jangan sampai ketipu. Dulu di 2016 di Jakarta ada penista agama namanya Ahok, saudara. Betul? Pada saat itu MUI sudah memutuskan yang namanya Ahok ini menistakan agama. Jelas-jelas, saudara. Bahkan terakhir pengadilan juga memvonis bahwasanya Ahok melakukan penistaan agama. Saudara, tapi walaupun Ahok sudah jelas-jelas menistakan agama, menyakiti hati umat Islam, tetap ada partai-partai yang ngotot untuk mendukung Ahok, saudara. Betul? Dengan sombong, dengan congkak dia dukung penista agama. Kita ingatkan, kita tegur, kamu harus cabut dukunganmu. Ini penista agama. Dia menghina Al-Quran. Artinya dia mencabik-cabik hati umat Islam. Artinya dia menginjak-injak perasaan umat Islam. Jangan kau dukung. Kalau kau dukung, sama saja kau merendahkan umat Islam. Betul? Apalagi dalam Islam ada prinsip ar-ridha bil maksiyah ainul maksiyah. Orang yang ridha terhadap kemaksiatan pada hakikatnya telah melakukan kemaksiatan, saudara. Di dalam Islam kalau ada kemaksiatan, tugas kita adalah ingkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pertama ingkar dengan tangan dirubah. Fa in lam yastati fa bilisanih. Kalau enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau enggak bisa dengan lisan, minimal dengan hati. Minimal hatinya tidak ridho terhadap maksiat. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang ridho terhadap kemaksiatan, walaupun dia tidak melakukan, tapi dia mendapatkan dosa orang yang melakukan maksiat, saudara. Begitu juga penistaan agama. Kewajiban kita sebagai umat Islam melihat penista agama, ingkar, saudara. Ingkar dengan tangan, dengan langkah konkret. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, minimal hati kita ingkar, saudara. Minimal hati kita jangan terima. Ini malah mendukung partai, saudara. Malah menyokong. Artinya apa? Yang mendukung penistaan agama sama saja telah melakukan penistaan agama, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ada partai melakukan penistaan agama, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Dukung atau tenggelamkan? Dukung atau tenggelamkan? Siap tenggelamkan partai penista agama? Siap tenggelamkan capres didukung partai penista agama? Siap tenggelamkan banteng 2019. Saya beberapa bulan yang lalu, beberapa saat yang lalu saya ceramah, saudara. Saya teriak panitia sebelum saya ceramah, telepon, Habib, ini kita panitia diancam Habib. Saya tanya, siapa yang ancam? Kata panitia, yang ancam RT, RW, lurah. Saya tanya balik, sahabat, emang kamu diancam apa? Iya Habib, kita diancam. Kalau sampai Habib Hanif datang, sampai teriak-teriak ganti presiden, maka acara akan kita bubarkan di pertengahan, saudara. Dipikir kita takut kali ya. Jainuddin Ngaciro. Masya Allah, saya datang, saudara. Saya teriak tanpa peduli sekencang-kencangnya 2019. Saudara, 2019 ganti presiden itu dilindungi undang-undang, tidak melanggar hukum, betul? Bahkan dilindungi hak konstitusi, saudara. Apalagi sekarang konteksnya konteks pemilu, cuma ada dua pilihan, mau yang lama apa yang baru? Yang lama atau yang baru? Yang lama atau yang baru? Buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? 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 Mau 2 periode atau ganti? Mau 2 periode atau ganti? Mau 2 periode atau ganti? Saudara, artinya apa? 2019 ganti presiden adalah hak konstitusional untuk rakyat Indonesia. Tidak boleh dihalang-halangi, saudara. Betul? Aja sekarang udah mulai, saudara. Udah mulai. Ada yang pakai cara-cara PKI, saudara. Main hantem, main tekan, main ancam, saudara.
Panitia diintimidasi, sudah mulai di mana-mana saudara. Panitia disuruh batalin acara, disuruh jangan pakai penceramah-penceramah yang keras, yang kritis terhadap pemerintah. Saudara, ini yang digunakan adalah cara-cara PKI ibadallah. Betul? Betul. Saya tanya siapa yang suka ancam ulama? Orang kompak, siapa yang suka ancam ulama? Siapa yang suka musuhi pengajian? Siapa yang suka musuhi ulama? Siapa yang suka musuhi santri? Siapa yang suka musuhi pesantren? Terang-terangan saudara. Makanya saya pengen ingatkan ibadah Allah. Kalian yang menggunakan cara-cara PKI, kalian pengecut saudara. Kalian main ancam, kalian main teror, kalian main tekan, kalian berani main belakang. Kalian adalah pengecut, betul. Kalau memang kalian berani, jangan ancam panitia, jangan teror panitia, jangan tekan panitia, jangan pukul panitia, jangan takut-takuti panitia. Tapi saudara, kalau memang kamu berani, ada saya di sini, ancam saya, teror saya, tangkap saya, kalau perlu bunuh saya di tempat ini, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya ibarat Allah terakhir kemarin di awal 2019 ada amanah dari imam besar. Siap dengarkan amanah imam besar? Amanah dari imam besar. Sabar. Amanah dari imam besar, saudara. Siap dengarkan? Siap sami'na wa ata'na? Amanah dari beliau kemarin di 2018 kita selalu mengatakan 2019 ganti presiden, betul? Sekarang kita sudah masuk 2019. Kata beliau nggak usah lagi sebut-sebut 2019 ganti presiden. Terus yang disebut apa dong deh? Berarti 2019 Jokowi 2 periode dong. Wah kecebong kegeeran saudara. Bukan. Yang disebut diganti kata beliau, ditingkatkan. Dari 2019 ganti presiden, di-upgrade, ditingkatkan, diperjelas menjadi 2019 Prabowo presiden. Setuju? 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 Makanya kalau saya katakan 2019 siap kawal hasil ijtima ulama, siap perjuangkan hasil ijtima ulama, siap 2019 Prabowo presiden. Kalau dihalang-halangi gimana? Sabodo teing, nanti dipukul, nanti ditembak, nanti dipenjara, nanti diusir, nanti diputusin pacar, nanti tangannya digunting. Maju terus, pantang mundur. Betul, semua Cigombong angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik. Ada makanya terakhir, sebelum saya tutup ceramah saya mau ajak orang Cigombong baca pantun. Setuju? Tapi saya mau orang Cigombong jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bagaimana jawabnya? Kurang kompak, kurang kencang, kurang nyantet. Bagaimana jawabnya? Kurang keras. Coba saya tes dulu. Main bola di Cigombong. Itu ketahuan yang gak jawab kecebong. Nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semua angkat tangannya, suarakan takbir sekuat tenaga. Kalau saya angkat tangan, semuanya suarakan takbir. Nanti terakhir sekuat tenaga, kita goncangkan Cigombong dengan takbir. Setuju? 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 Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 Prabowo presiden. Takbir, 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 takbir. Sallu ala Nabi. Sebetulnya saya baca pantun itu aja saudara. Cuman saya sedang setiap saya baca pantun itu ada banteng satu kandang mati saudara. Di Cigombong ada kandang banteng atau tidak? Ada kandang banteng? Ada. Lihat sekarang bantengnya udah pada mabok saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Kita doain mudah-mudahan banteng berubah jadi onta. Amin ya Rabbal. Makanya terakhir sebagai kita tutup, kita sama-sama baca sholawat badar. Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut. Biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Kita doakan mudah-mudahan berkahnya sholawat badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang punya keinginan semua duduk, semua tetap duduk. Jangan ada yang berdiri. Semuanya duduk, semua tetap duduk. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ayo semua sama-sama. Semuanya, semua salatullah ala taha rasulillah. Salatullah la ala yasin. Semua salatullah salamullah. Salatullah. Angkat tangan semuanya, semua. Ya Rab, tawassalna billah wa bil hadi. Allah Allah tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah salatullah ya Rasulullah. Khud bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Sekali lagi. Ilahi san ummah. Semua angkat tangan minta sama Allah. Nikmah ilahi san diwan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil tadri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Allah ala yasin. Semuanya Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami. Allah Allah Al-Quran imam kami. Al-Quran petunjuk kami. Semuanya aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Si Gopong angkat tangan, semua angkat tangannya, semua angkat tangan. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran. Allah Allah. Ya Rasulullah. Semua Al-Quran imam, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Semua angkat tangan si Gopong, semuanya angkat tangan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Si Gopong siap bersatu, siap rapatkan barisan. Siap bela Allah, siap bela Nabi.
siap bela NKRI, siap ikut komando ulama, siap 2019 Prabowo Presiden. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon dibukakan jalan karena masih ada beberapa acara lagi. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.